Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitria dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang kerangka dasar ajaran Islam, yaitu terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Definisi kerangka dasar ajaran Islam. Yang pertama, kerangka dasar ajaran Islam adalah garis besar atau rancangan ajaran Islam yang sifatnya mendasar. Gambaran asli, garis besar, rute perjalanan atau bagian pokok dari firman Allah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia. Yang kedua, Islam pada hakikatnya adalah aturan atau undang-undang Allah yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya, yang memiliki perintah dan larangan serta petunjuk supaya menjadi pedoman hidup dan kehidupan umat manusia guna kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Yang ketiga, kerangka dasar ajaran Islam mencakup ajaran-ajaran pokok Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Yang keempat, kerangka itu sendiri memiliki arti gambaran ringkas yang menunjukkan ciri pembeda dari benda atau orang dari benda atau orang. Yang kelima, jadi kerangka dasar memiliki arti gambaran asli dari suatu benda atau orang. Selain itu juga dapat diartikan sebagai garis besar suatu pembicaraan atau rute perjalanan yang akan ditempuh atau bagian-bagian pokok yang menyangga suatu bangunan. Yang keenam, kemudian ajaran Islam memiliki pengertian sekumpulan pesan ketuhanan yang diterima Nabi Muhammad SAW 571 sampai 632 Masehi untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk perjalanan hidup semenjak lahir sampai mati. Yang ketujuh, dengan demikian pengertian kerangka dasar ajaran Islam ialah gambaran asli, garis besar, rute perjalanan atau bagian pokok dari pesan ketuhanan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada manusia. Terima kasih kepada Saudari Fitria yang telah menjelaskan tentang definisi dari kerangka dasar ajaran Islam. Selanjutnya, saya Bella Rusdiana, NPM 20144600139 akan menjelaskan tentang definisi dari akidah. Teman-teman di rumah, apakah sudah ada yang tahu apa definisi dari akidah? Akidah secara etimologi berarti ikatan, sangkutan, serta teguh berkeyakinan bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, akidah dalam Islam dapat didefinisikan sebagai perjanjian manusia dengan Tuhan, yaitu Allah, yang berisi tentang kesediaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela pada kehendak Allah. Dengan kata lain, akidah dapat diartikan sebagai iman. Kesediaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela pada kehendak Allah tersebut mengandung 6 komponen dasar atau yang sering disebut sebagai 6 rukun iman. Sebagai umat Islam, kita wajib sekali menjalankan 6 rukun iman tersebut. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah, meyakini bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Allah lah yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikatnya Allah. Jumlah malaikatnya Allah sangatlah banyak, akan tetapi ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, mulai dari malaikat Jibril sampai malaikat Ridwan. Rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitabnya Allah, baik kitab Injil, Taurat maupun Zabur serta Al-Quran, di mana Al-Quran tersebut menjadi rahmatan lil alamin. Kitab Al-Quran sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Rasul-Rasulnya Allah, di mana para nabi dan rasul menyampaikan wahyu
dan risalahnya Allah kepada umat manusia. Rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Diartikan sebagai kita harus iman, harus percaya kapan datangnya hari kiamat. Hari kiamat datang sewaktu-waktu tanpa ada satupun orang yang tahu. Nabi saja tidak mengetahui kapan pasti datangnya hari kiamat. Nabi hanya menceritakan ciri-ciri kapan datangnya hari kiamat tersebut. Rukun iman yang keenam yaitu iman kepada qadha dan qadar, baik qadar yang baik maupun qadar yang jelek. Semua manusia sudah diqadha dan qadar, sudah ditulis 5.000 tahun sebelum manusia diciptakan. Kitab tersebut berada di Lauhil Mahfuz sana. Adapun tujuan dari akidah yang pertama, 1. Meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menenangkan jiwa. Yang ketiga, meningkatkan amalan-amalan yang baik, seperti seseorang dapat menjalankan sholat-sholat sunnah, mengerjakan istighfar, dan amal-amalan yang baik yang lainnya seperti amal soleh. Yang keempat, tujuannya yaitu menegakkan agama. Kita sebagai generasi muda haruslah mempunyai jiwa semangat untuk menegakkan agama Islam sebagai salah satu tombak perjuangan agama Islam hingga ila yaumil qiyamah. Ruang lingkup akidah yang pertama ada li'ahiyat, membahas tentang yang berkaitan dengan hubungan peribadatan manusia kepada Allah. Yang kedua, ruang lingkup akidah yaitu nubuwah, membahas tentang segala utusan-utusannya Allah seperti Rasul dan juga para nabi-nabinya Allah. Yang ketiga ada ruhaniyat, membahas tentang ciptaan Allah yang gaib atau tidak tampak seperti malaikat, jin, iblis. Yang keempat yaitu sam'iyat, yaitu membahas tentang alam-alam gaib seperti alam kubur, surga, neraka, dan masih banyak lagi. Adapun contoh dari akidah bukan hanya contoh tapi harus diimplementasikan kepada setiap umat muslim. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melaksanakan 6 rukun iman secara keseluruhan. Yang ketiga, saling menghormati umat beragama. Yang keempat, tidak menerima fatwa kecuali bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Karena jika tidak bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, dinamakan ro'yu. Ro'yu yaitu sebuah pemikiran diri sendiri tanpa bersumber dari Al-Quran dan juga Al-Hadis yang mengedepankan hawa nafsu. Sekian dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Angger. Syariah secara etimologis. Syariah berarti jalan ke sumber air atau jalan yang wajib diikuti. Syariah dapat didefinisikan sebagai peraturan Allah yang diberikan kepada manusia melalui para nabi agar manusia hidup selamat di dunia maupun akhirat. Dengan kata lain, syariat merupakan bukti dari akidah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam sekitar. Secara garis besar, peraturan Allah yang diberikan kepada manusia terbagi menjadi 2, yaitu 1 ibadat, yaitu peraturan yang berkaitan dengan perbuatan manusia guna mendekatkan diri pada Allah, mengingat keagungannya, dan mensyukuri atas karunia yang diberikannya kepada kita. Nomor 2, muamalat, yaitu peraturan yang berkaitan dengan perbuatan manusia guna menemukan kebaikan bersama dan mengurangi kezaliman atas manusia
lain pada umumnya. Lanjut, penerapan syariah. Penerapan syariah wajib bagi setiap orang muslim, yaitu haji, puasa, sholat, dilanjutkan dengan aturan-aturan dalam bidang ekonomi, lalu ekonomi perdagangan. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menjelaskan sebelumnya. Di sini saya Wimbo Hantoko ingin melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu tentang akhlak. Akhlak secara etimologi berasal dari jamak kata al-khulq yang berarti budi pekerti, pratingkah, peragai, tingkah laku, dan tabiat. Sinonim dari kata akhlak yaitu etika, moral, dan karakter. Secara terminologi, Imam Ghazali mendefinisikan akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Ruang lingkup akhlak dibagi menjadi dua, yaitu dampak dari perbuatan yang berulang-ulang sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang akhlak kepada Allah. Dampak perbuatan yang berulang-ulang guna menemukan kemanfaatan hidup bersama, yaitu dampak dari akhlak kepada makhluk. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlakul karimah atau akhlak terpuji dan akhlakul mauzumah, yaitu akhlak yang tercela. Akhlak dalam kehidupan manusia sendiri terdapat banyak jenisnya, seperti akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada masyarakat, dan akhlak terhadap lingkungan. Ada beberapa kaitan akidah, syariah, akhlak dalam perilaku manusia, yaitu ajaran Islam menjamin keselamatan hidup manusia selama hidup di dunia ini. Apabila manusia itu berpegang teguh terhadap ajaran Allah dan berpegang teguh terhadap perjanjian dengan manusia. Seperti pada surat Al-Imran ayat 12. Berpegang teguh pada ajaran Allah merupakan perwujudan dari akidah. Berpegang teguh kepada perjanjian manusia merupakan perwujudan dari akhlak. Aktivitas memegang teguh ajaran Allah dan perjanjian dengan manusia merupakan perwujudan syariah. Dengan kata lain, perbuatan syariah didasari kelurusan akidah dan dampak akhlak. Manfaatnya akan dirasakan oleh orang lain. Dampak dari akhlak dan akidah tersebut akan dirasakan oleh orang lain, bukan hanya dirasakan oleh kita sendiri. Itu tadi sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila rekan-rekan teman-teman semuanya ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan kepada kami. Pertanyaan kami buka untuk 6 pertanyaan. Sekian dan terima kasih.